Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fadil Wafiq dengan NIM 22051204102. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara untuk menjalankan web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum memulai simulasinya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menjalankan web server dan DNS server. Oke, yang pertama fungsi web server itu ada tiga. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Lalu yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Software atau aplikasi web server sendiri itu ada 5 besar yang bisa saya jelaskan. Yang pertama ada Apache, lalu ada Nginx, lalu ada IIS, lalu ada Lightspeed Web Server, dan yang terakhir ada GWS, maaf. Oke. Untuk susunan komponennya mungkin agak sedikit berbeda karena saya hanya akan mensimulasikan web server dan DNS servernya. Saya tidak memakai FTP server, maka hanya ada web server saja di sini dan DNS server. Lalu mungkin akan saya coba mulai mengirimkan PDU terlebih dahulu. Saya akan misalkan mengirimkan PDU dari server 1, dari web server ke DNS server. Oke, statusnya sukses. Misalkan dari DNS ke PC 3. Oke. Oke, saya ulang. Coba lagi ya. Saya coba lagi. Oke, dari DNS ke PC 3 sukses. Saya delete. Lalu dari web server ke PC 3 juga sukses. Saya delete lagi. Lalu dari web server ke PC 2 juga sukses. Lalu dari DNS ke PC 2 sukses. DNS ke PC 1. Oke, maaf sebentar. Oke, saya coba ulang. Sukses juga dari DNS ke PC 1. Oke, kurang lebih mungkin untuk mengirim PDU simpelnya seperti itu saja, karena yang akan saya simulasikan bukan berbentuk PDU lagi. Oke, mungkin yang pertama saya akan menunjukkan IP dan gateway yang ada pada PC dan yang ada pada servernya. Oke, yang pertama pada PC masih menggunakan susunan seperti kemarin, yaitu routing dinamis, tetapi di sini IP-nya saya rubah. Maaf, yang saya rubah adalah DNS servernya. Jadi saya hubungkan DNS servernya itu dengan IP yang ada pada DNS server dari flash Ethernet ini. Jadi ini IP address-nya ada 43.43.43.2. Saya sesuaikan dengan yang ada di PC, yaitu DNS servernya 43.43.43.2 juga. Oke. Untuk lebih jelasnya coba akan saya share lagi ulang. Sebentar. Oke, IP configuration. Oke, ini DNS servernya. Oke. Oke, ini untuk IP DNS servernya dengan default gateway-nya 43.43.3 yang saya sesuaikan dengan PC satunya juga. Saya akan membuka PC satunya.
ini PC satunya, jadi default gateway-nya sudah saya rubah jadi 43, maaf, DNS servernya saya rubah menjadi 43.43.43.2 agar nanti ketika saya menggunakan command prompt-nya untuk mengecek apakah DNS servernya tersedia pada jarcom.com, nanti dia akan mengeluarkan status bahwa DNS tersebut ada. Oke, untuk berikutnya mungkin saya beritahu lagi IP-IP yang lain. Ini untuk IP PC kedua, ya sama seperti di routing dinamik sebelumnya. Oke. Ini untuk IP PC ketiga, kurang lebih juga sama. Dan ini tidak saya pakai ya, karena saya tidak memerlukannya. Karena yang saya perlukan hanya web server dan DNS server saja. Oke. Oke, berikutnya saya ingin mengetes DNS servernya terlebih dahulu dengan memberikan ping kepada gateway 43.43.43.2. Oke, pingnya sudah dijalankan. Oke, ping berhasil dilaksanakan. Oke, lalu berikutnya saya ingin mengecek NS lookup-nya jarcom.com. Oke, servernya tersedia dengan address 43.43.43.2 dan untuk address jarcom.com-nya saya letakkan pada web server dengan address 43.43.3.1. Oke. Lalu berikutnya saya perkenalkan dulu untuk bagian DNS pada jarcom-nya. Saya menggunakan record dan cname ini untuk menuliskan DNS-nya nanti agar supaya bisa PC-nya mengakses ke website jarcom.com secara langsung. Karena itu saya menggunakan real time juga. Lalu yang terakhir saya coba akses, misalkan pertama menggunakan gateway. Maaf, yang pertama misal saya menggunakan DNS. Misalkan saya ingin mengakses menggunakan DNS. Oke. Karena website jarcom.com itu memiliki address 43.43.43.1, maka saya ketikkan 43.43.1. Oke. Webnya sudah terakses. Ini sama seperti yang diperintahkan dalam praktikum. HTML-nya sudah saya rubah. Selamat datang di official web jarcom.com. Ini ketika saya mencoba untuk mengaksesnya menggunakan DNS server, maka DNS itu langsung mengirim data pada HTML-nya. Oke, berikutnya saya ingin mengaksesnya melalui host-nya atau nama, yaitu menggunakan jarcom.com. Saya coba jarcom.com. Oke. Jadi ini berjalan juga sesuai dengan praktek yang ada pada simulasinya. Jadi kurang lebih beginilah simulasi yang bisa saya berikan untuk mensimulasikan web server dan DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.